Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzaki, jurusan Sastra semester 2, ruang 508, ingin menjawab pertanyaan UAS Bahasa Arab. Yang pertama, apa peran bahasa Arab dalam perkembangan bahasa Indonesia? Menurut saya peranan bahasa Arab dalam perkembangan bahasa Indonesia itu karena orang Indonesia itu kan mayoritas beragama Muslim, dan tentu saja itu membuat bahasa Arab itu sangat diperlukan karena ketika beribadah, ketika ngaji ataupun sholat itu menggunakan bahasa Arab. Nah, peranan bahasa Arab di situ supaya masyarakat Muslim di Indonesia itu bisa mengerti apa yang sebenarnya mereka baca dan maknanya apa gitu. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan isim mufrad, musanna, dan jamak? Isim mufrad ialah isim yang pelakunya itu sendiri atau orangnya itu sendiri. Isim musanna itu yang orangnya itu 2 orang, sedangkan isim jama itu yang orangnya itu ada banyak, ada 3 atau 4 atau pokoknya banyak. Terus contohnya untuk muzakkar, isim mufrad itu diakhiri dengan un, misalnya muslimun, sedangkan isim mutsananya muslimani, sedangkan isim jamaknya itu muslimuna. Nah, sedangkan untuk muannasnya itu muslimatun untuk mufradnya, untuk mutsananya itu muslimatani, sedangkan untuk jamaknya itu muslimatun. Terus pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan fi'il maklum dan fi'il majhul? Fi'il maklum adalah orangnya itu diketahui, maksudnya pelaku dari si teksnya itu diketahui. Misalnya akroma Yusuf hafiz Al-Quran, Yusuf memuliakan penghafal Al-Quran. Nah, itu diketahui bahwa Yusuf itu yang memuliakan. Nah, sedangkan fi'il majhul itu pelakunya itu atau fa'ilnya itu nggak diketahui. Misalnya akrima hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran dimuliakan. Nah, itu si fa'ilnya itu nggak ada, si Yusufnya itu nggak ada. Lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan isim kana? Apa saja yang termasuk dalam saudara-saudara kana dan berikan contohnya dalam bahasa Arab. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud isim kana? Isim kana adalah setiap mubtada yang dimasuki oleh kana atau saudara-saudaranya yang fungsinya untuk merof'akan isim dan menasabkan khobar. Nah, isim saudara-saudara kana itu ada banyak. Yang pertama ada kana, ada bata, ada jola, ada adbaha, ada asbaha, ada soro, ada amsa, ada mabariha, terus ada yang lain-lain lagi. Contohnya itu menggunakan kana bata. Misalnya ada kata Zaki tidur di malam hari. Nah, itu contohnya itu bata Zaki naum. Terus lanjut ke pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan verba fi'il mujarad dan mazid? Fi'il mujarad adalah fi'il yang semua hurufnya itu asli, sedangkan fi'il majid itu adalah fi'il mujarad yang mendapat tambahan huruf lagi. Contohnya fi'il mujarad itu ada kalimat gofaru. Gofaru itu nggak ada tambahan huruf apapun, artinya mengampuni. Nah, sedangkan fi'il majid dari gofaru itu fi'il majidnya itu istighfar. Istighfar itu artinya memohon ampun. Terus lanjut lagi ke pertanyaan ke-6. Apa yang dimaksud dengan isim dan khobar ina? Berikan contohnya dalam bahasa Arab. Isim itu adalah kata benda dalam bahasa Arab, sedangkan khobar ina itu adalah penekanan dalam bahasa Arab. Misalnya al baita kabir, rumah itu besar. Nah, terus penekanan dalam bahasa Arabnya innal baiti kabir, sesungguhnya rumah itu besar.
Terus lanjut ke pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7, apa yang dimaksud huruf dalam bahasa Arab? Huruf yang dimaksud dalam bahasa Arab itu adalah unsur gramatikal terkecil dalam bahasa Arab yang fungsinya itu untuk menyusun kata. Contohnya itu huruf hijaiyah, misalnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ro, zai, shin, shin, sod, do, to, zo, ain, goin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Pertanyaan nomor 8. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Apa bedanya dengan naibul fa'il? Berikan masing-masing contoh. Karena pertanyaan cuman berikan masing-masing contoh, berarti contohnya pakai bahasa Indonesia. Fa'il itu yang saya pahami, fa'il adalah orang yang melakukan pekerjaan, sedangkan naibul fa'il itu orang yang dikenai pekerjaan. Contohnya fa'il itu misalnya Zaki memotong rumput, sedangkan naibul fa'ilnya orang yang dikenai pekerjaannya itu rumput dipotong Zaki. Jadi seperti kalimat aktif dan kalimat pasif, kurang lebih seperti itu. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.